ya Bu Atun, gimana? Alhamdulillah. Aduh, saya tuh dari pagi nyari Ibu Yunika Oh gitu. di TU, Iya. di ruang guru, di kelas bawah, di kelas atas, sampai ke koperasi. Gak ada. Ujung-ujungnya ada di ruang perpus. Iya. Gimana kabarnya dulu nih? Kabarnya dulu. Ya, Bagaimana Bu Atun hari ini? alhamdulillah sih kalau kabar secara pribadi sih alhamdulillah kita syukurin aja Bu Yun ya. Cuman ini aduh ya gimana Covid Bu Yun nggak pergi-pergi ya. Iya. Apa Tapi yang dengan pembelajaran keseharian gimana? Tentang bimbingan konseling nih terutama kan? Nah, iya itu ya Bu Yun kan tahu sendiri ya, saya guru BK di sini satu-satunya gitu kan. Banyak yang saya keluhkan, banyak yang saya harapkan gitu ya. Kemudian saya juga harus banyak bercerita, berbagi kepada siapa? Iya. Karena di sini rata-rata kan guru mata pelajaran, dan sedangkan guru mata pelajaran itu mindsetnya jauh dengan guru BK gitu ya. Ada situ pingin ada hal gitu yang bisa memberikan media supaya Mapel dan BK itu bisa menjadi apa ya pembauran gitu, kolaborasi yang sangat baik gitu ya. Ya setidaknya ada satu komitmen gitu ya yang membuat keduanya bersinergi dengan baik gitu Bu Yun. Oh seperti itu ya. Wah asik nih kayaknya kita berdiskusi sebentar ya Bu Atun, saya mau nutup. Oke, alhamdulillah. Kebetulan Yunnya nggak sibuk kan? Tidak, sudah selesai kok Enggak, pekerjaan saya. barangkali sibuk. Saya mohon maaf karena ini memang masalahnya urgent banget gitu ya. Harus segera dituntaskan dan diselesaikan. Bagaimana solusinya gitu. Saya pusing kalau saya harus menanggungnya sendiri. Saya butuh teman bicara gitu sebagai cakrawala apa ya, pencerahan cakrawala saya gitu. Oh seperti itu ya. Ya. Baik Bu. Apa sih yang Ibu Atun harapkan ya? Wah, itu kuan sebenarnya nunggu nikah ngantuk. Ya. Nanti ya. Kemudian tujuan yang diharapkan seperti ini apa? Seperti apa gitu? Ya. Kalau kan kita mau berdiskusi nih. Nah tujuan Bu Atun itu seperti apa? Kemudian apa yang diharapkan itu bagaimana? Kan kita sudah ketemu nih, kita berdiskusi dan tujuannya apa? Ya. Pastinya saya punya tujuan yang mungkin tinggi atau terlalu tinggi tujuannya. Ya tidak apa-apa. Ya, tidak saya ingin belajar tentang semua hal. Apalagi sekarang kan lagi digerakkan DCR di sekolah kita gitu. Nggak tahu DCR itu apa singkatannya gitu ya. itu Bu Atun Google Classroom. Oh, DCR itu Ya, Google Classroom. mungkin di dalamnya Nah, juga Ibu tuh harus masuk karena kan masuk ke dalamnya itu adalah bimbingan konseling ya. Iya. Kan di sana itu terjadi mata pelajaran, semua mata pelajaran di sana semua. Dan itu di dalamnya itu harus ada bimbingan konseling, harus dalam pengawasan gitu. Iya. Nanti mungkin dari guru mata pelajaran itu ada anak yang tidak bisa di di konseling gitu kan, atau dipecahkan masalahnya ada apa gitu kan nanti oleh wali kelas gitu kan. Kalau wali kelasnya tidak bisa nanti mungkin ke bimbingan konseling. Nah itu dia Bu Yun, terima kasih banget informasinya, sangat apa ya, bermanfaat untuk saya nih. Berarti DCR itu Google Classroom ya. Iya. Oke. Nah ini apa ya, tujuan saya yang pertama adalah bagaimana caranya supaya saya bisa memberikan bimbingan konseling secara utuh kepada peserta didik gitu dengan cara DCR itu. Tapi saya ingin sekali gitu ya ada media-media lainnya yang bisa memasuki dunia anak gitu, karena kita tidak mungkin hanya monoton DCR gitu kan. Nah saya itu apa ya punya tujuan supaya anak itu paham semua media, karena saya yakin media-media yang sudah diterbitkan oleh para ahli itu ada manfaatnya buat pembelajaran maupun untuk BK sendiri gitu. Jadi betul sekali di sana. Ibu di dalam GCR itu selain memantau siswa, bisa jadi Ibu kalau di BK itu kan ada semacam form gitu kan. Jadi bakat minat siswa itu ada di sana semua. Iya. Jadi karena kan Ibu sebagai guru ya, memasukkan bukan sebagai siswa di sana. Kalau sebagai guru bisa terpantau semua, penilaiannya ada semuanya di sana. Jadi Ibu dipantau, yang belum masuk siapa nilainya.
Iya. Yang belum mendapatkan nilai siapa? Itu sudah terpantau. Jadi nanti ibu tinggal dicatat saja nama-namanya, kemudian kita konselingkan dengan atau kita kolaborasikan dengan wali kelasnya. Di dalam kelas-kelas tersebut, ibu masuk kelas 9A sampai dengan 9G atau dengan 9T juga, 9 terbuka juga masuk di sana. Ibu harus masuk ke sana. Jadi jangan sampai tidak. Karena nanti kalau misalkan ibu tidak masuk sana tidak akan terpantau. Nah, itu. Sedangkan wali kelas itu kan kalau yang namanya konseling itu kan seorang ya, per orang ya, begitu ya. Satu siswa. Nah, satu siswa ditangani oleh guru BK gitu kan. Kalau penanganan wali kelas itu mungkin wali kelas itu hanya media nanti penyampaiannya ke penerusnya ya, meneruskan ke guru BK seperti itu Bu ya. Jadi di dalamnya itu ibu tinggal mantau saja seperti itu. Mantau, dan yang kurang nilainya boleh nanti kolaborasikan dengan wali kelasnya, kemudian dibimbing dengan wali kelasnya. Kalau wali kelasnya sudah susah, ya itu kan nanti saya kembalikan lagi ke bimbingan konseling. Seperti apa konselingnya? Nah itu dia Bu Yun, saya tuh merasa lemah di dalam pemberian materi konseling ke BCR, karena yang namanya materi konseling itu berbeda dengan mata pelajaran ya yang setiap hari masuk gitu kan. Kalau dengan konseling kan memang lihat eventnya, lihat momennya gitu kan. Jadi hanya saya mencoba memasuki BCR itu, saya hanya menyampaikan quotes gitu kepada materinya gitu. Jadi yang saya inginkan itu tujuan dari konseling saya itu secara pribadi saya menyampaikan kepada siswa utuh gitu semuanya, supaya dengan adanya materi yang saya masukkan itu nanti akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Saya kan sudah sampaikan bahwa betapa sangat mudah ya konseling itu diciptakan secara daring dan virtual, malah tidak anak-anak sedikitnya mengurangi rasa malu gitu. Berbeda dengan ketika dulu masih tatap muka, anak-anak masih segan datang ke BK gitu ya, karena mindset mereka itu, pikiran mereka bahwa kalau datang ke BK adalah siswa-siswa yang memiliki masalah dan kasus, padahal kan BK adalah sahabat mereka itu. Jadi saya tuh tujuannya ingin menjadi sahabat siswa. Ini seperti itu ya. Ya. Karena dengan mempermudah konsultasi mereka gitu kan, seperti itu bisa disampaikan dengan wali kelasnya nanti mungkin kita adakan pertemuan dengan wali kelas gitu kan, atau dengan ibu guru atau bapak guru mata pelajaran gitu. Seperti apakah bimbingan konseling itu gitu kan. Ya, jadi ya. kita adakan Mungkin itu adalah untuk sementara sih bukan sebuah solusi untuk dipertemukan dengan wali kelas dan sebagainya, karena semuanya itu adalah ujian dari saya sendiri gitu kan, dari saya sendiri. Keberhasilan seorang guru BK itu adalah memunculkan model siswa yang lahir batinnya sehat gitu. Lahir batinnya oke gitu. Tidak hanya sekedar dari prestasi akademik, nilai matematikanya sekian, nilai bahasa Inggris sekian, tetapi mentalnya rapuh gitu, mudah nangis, mudah putus asa. Nah, saya tuh ingin antara akademis dan mentalnya tuh nyatu gitu, supaya anak tuh independen dan confident gitu, berdiri sendiri dan percaya diri. Ya, betul sekali Bu. Jadi bukannya nanti kita koordinasi dengan wali kelas dulu. Iya. Ya mungkin kalau koordinasi dengan wali kelas, nanti wali kelas akan memberikannya yang masalah-masalah. Ya kan berawal dari masalah seperti itu Bu. Ya, siswa itu. Bahkan begini ya, sebelum mengatasi masalah, mungkin ada yang siswa yang berprestasi, ada yang siswa yang kurang, ya kan? Ada yang siswa yang belum. Jadi ibu memberikan atau membuat platform atau Google Form lah. Jadi minat dan bakat siswa, silakan dibuat di sana. Jadi nanti ujung-ujungnya nanti ke ibu semuanya. Gitu. Nah, dari hasil ibu itu nanti bisa tersampaikan ke wali kelas. Gitu. Tapi Bu, maaf ya, saya potong ya. Di BK itu berbeda dengan mata pelajaran, karena semua peserta didik yang ketika menjawab pertanyaan dari BK itu sifatnya rahasia. Sedangkan di Google Form itu kan kebuka semua gitu loh.
Ada yang saya sulitkan, saya ingin bagaimana caranya supaya membuat media khusus BK gitu ya, dan bisa masuk seluruh siswa di BK itu. Jadi jangankan wali kelasnya, jangankan orang tuanya gitu ya. Yang namanya rahasia itu memang benar-benar rahasia gitu. Jadi nanti gini Bu, di dalam Google Form itu Ibu bisa terkunci siswa mana saja. Jadi jangan dibuka semuanya. Jadi siswa mana saja gitu. Yang menurut Ibu, yang anak ini nih harus konsultasi dengan saya. Yang anak ini harus diberikan konseling, gitu kan. Jadi nanti tidak akan kelihatan oleh siswa-siswa yang lain. Jadi hanya siswa-siswa tertentu saja. Misalnya kan ada. Jadi mudahnya dengan GCR seperti itu. Maksudnya kalau GCR itu memang untuk mengetahui semuanya ya, guru bapak dan ibu guru yang ada di dalamnya, termasuk wali kelas juga. Mungkin kepala sekolah juga ada dan wakasek kurikulum ada di sana semuanya. Namun pada saat bimbingan konseling tersendiri, mungkin ibu bisa membuat tugas atau semacam pertanyaan ke siswa itu, namun dikirimkannya hanya beberapa orang. Jadi nanti tidak akan terlihat oleh siswa-siswa. Jadi hanya siswa tertentu. Bisa disetting di sana. Itu sangat penting sekali. Ya itu. Pokoknya tujuan saya ingin menciptakan anak sehat lahir batin berprestasi. Baik Bu, selain mendapatkan solusi tadi ya, mungkin ada lagi yang diharapkan dari diskusi ini. Ya, maksudnya dari pastinya kalau solusi untuk mendapatkan ilmu yang lebih dari yang saya dapatkan gitu, atau bisa berbagi ilmu dan bisa berkolaborasi, kenapa tidak gitu kan. Nah, tujuannya kan mendapat ilmu yang lebih. Seperti itu ya. Kemudian apa sih yang Ibu Atun rasakan saat ini terkait dengan pembelajaran daring? Ya itu yang tadi saya sampaikan, galau kan gitu. Karena mungkin kelemahan saya di situ. Jadi makanya saya ingin sekali gitu kita kolaborasi bagaimana supaya saya tidak galau dan merana. Begitu ya Bu ya. Baik. Apakah Ibu Atun bisa menceritakan ya bagaimana proses pembelajaran daring tersebut? Oke. Jadi begini, pernah saya mengadakan bimbingan kelompok di kelas 8 dan kelas 9 via Zoom. Ya. Ketika saya melaksanakan di kelas 9 ada 6 orang yang bersedia dibimbing ya. Artinya bimbing kelompok itu maksimal 12 gitu, minimal 6 orang gitu ya. Nah, alhamdulillah mereka dengan kesadaran sendiri menghubungi saya gitu ya, japri, kemudian Bu, tolong kita ingin mendapatkan bimbingan gitu. Namun kita ingin posisinya berada di rumah supaya orang tua tahu bahwa saya itu mengadakan bimbingan dengan Ibu sebagai guru BK di SMP terkait dengan pelulusan atau setelah SMP mau kemana gitu kan, waktu dengan kelas 9. Nah, ketika saya jawab oke gitu ya, akhirnya saya buka Zoom, kemudian saya kirimkan link gitu ya, dan mereka langsung aktif gitu, alhamdulillah. Cuma kendalanya ketika kita sedang asik-asiknya, seru-serunya bicara gitu ya, seru-serunya berbagi gitu, bergantian menjawab diskusi atau ada yang diam mendengarkan saja gitu kan. Kendalanya adalah jaringan gitu ya, kuota. Karena kuota anak kan paling mampunya cuma berapa GB ya gitu ya, yang mungkin harus lebih dikuatkan lagi gitu kan ya, bahwa jaringannya itu lebih penting. Tapi yang namanya virtual daring gitu kan, di rumah masing-masing tidak semuanya wifi kan gitu, kendalanya jaringan. Jadi sebelum tuntas semua ya kita akhirnya banyak yang terpental dan tidak terpuaskan apa hasil daripada bimbingan itu gitu kan. Akhirnya nyambung di sekolah gitu, karena pergantian tatap muka itu kan. Nah kemudian di kelas 8 itu bimbingan kelompoknya melalui Zoom juga, tapi di sekolah. Di sekolah itu di kelas-kelas yang berbeda dengan Zoom juga gitu ya. Di sekolah ada wifi sekolah kan. Nah wifi sekolah itu ternyata ketika dipakai oleh banyak orang itu pun sama gitu, kekuatannya tidak kuat gitu. Jadi pengerebut sinyal ya, berebut sinyal gitu kan. Jadi banyak kendalanya gitu. Jadi gitu
secara apa ya saya sampaikan bimbingan secara daringnya. Adapun konseling, ada satu siswa anak yang datang kepada saya apa ya langsung, kalau itu nggak pernah daring. Kalau konseling kan seperti ini gitu kan, ngobrol gitu. Seperti itu ya, Bu. Kecuali kalau yang kelompok kita pakai Zoom, atau konseling kelompok kita pakai Zoom gitu. Dan itu aksesnya rahasia gitu, tidak ada yang tahu kecuali kita yang konseling gitu. Seperti itu ya, Bu. Baik, untuk rencana aksi nyata nih Bu, bagaimana sih kira-kira solusi yang akan Ibu lakukan beberapa hari ke depan? Ya saya pastinya harus menggiatkan kembali bimbingan kelompok itu. Satu, supaya anak-anak juga terbiasa dengan dirinya, dengan masalahnya, kemudian terungkap dengan sendirinya gitu. Kemudian saya menganalisis apa yang terjadi dengan siswa gitu ya. Tapi ya itu, jadi tetap kendala yang saya bicarakan itu, bahwa di media BK itu perlu banget untuk mengeksplor perasaan siswa gitu. Jadi ya entahlah caranya bagaimana gitu supaya kita sama-sama ngabur enak gitu. Seperti itu, kolaborasi dengan baik. Kemudian memberikan motivasi ke siswa itu bagaimana itu? Nah, ketika saya memberikan motivasi kepada siswa, siswa hanya menyampaikan saya akan coba Bu, seperti itu. Dan hasilnya bagaimana? Apakah siswa sudah ada yang mencoba? Dan hasilnya karena mungkin siswa banyak sekali pembelajaran yang dituntut secara daring, mengerjakan tugas secara daring dan sebagainya, ada terbatas nih kuota juga. Sampai saat ini hanya 1-2 orang yang menyampaikan laporan kepada saya. Oh seperti itu. Iya. Karena dibimbing semuanya Bu Ya, anak-anaknya. tidak, karena memang guru BK itu dibutuhkan 6 di SMP ini. Dan 875 orang, saya sendiri. Ya meskipun secara daring juga nggak bisa semuanya, karena laptop saya juga terbatas gitu kan. Nah, anak-anaknya itu bagaimana anak-anaknya? Ya anak-anak merasa apa ya, ada yang merasa kurang puas, katanya lebih enak secara langsung gitu. Oh seperti itu Iya. ya. Kemudian komitmen Ibu nih, untuk komitmen tanggung jawab. Apakah komitmen apa sih yang Ibu Atun lakukan untuk menjalankan semua rencana Iya. yang Ibu Atun rencanakan? Ya saya sih inginnya memastikan bahwa anak-anak siap menjadi pribadi yang hebat gitu kan. Itu dengan segala kemungkinan, dengan segala situasi yang ada gitu kan. Jadi saya juga harus tetap belajar, saya juga tetap berusaha memaksimalkan media untuk mereka dan memberikan sarana dan fasilitas buat mereka supaya mereka itu ya oke gitu. Baik. Ada lagi yang mungkin disampaikan Bu? Nggak banyak. Yang pertama Ya. pentingnya kerjasama saya dengan guru mata pelajaran ya. Kemudian pentingnya kolaborasi saya juga dengan wali kelas. Kemudian pentingnya saya berkolaborasi dengan tata usaha. Karena BK itu semuanya memasuki ini gitu. Dan tidak mungkin BK kerja sendiri. Semuanya butuh kolaborasi yang baik dan chemistry yang baik gitu. Cukup ya Bu ya? Atau masih ada lagi? Sebenarnya masih banyak. Masih Ini banyak. sibuk. Enggak, silakan. Enggak, Silakan ayo. soalnya kasihan kan dari pagi, Oh, sekarang iya. sudah mau jam berapa gitu. Oh, Nggak apa-apa nih. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Dengan senang hati, Iya, karena iya. kan kita mungkin berdiskusi, Iya. konsultasi seperti Baik, ini, nah kita akan itu. memecahkan sebuah Iya. masalah yang mungkin Ibu Atun tidak terpecahkan. Iya. Gitu kan? Ya sebenarnya sih apa sih saya merasa lega ketika saya ngobrol seperti ini dengan Bu Yunika gitu ya. Artinya wawasan saya gitu kan, kemudian kegabutan saya, kegalauan saya, setidaknya ada rasa pengurangan gitu dari grafik yang tinggi kemudian grafik yang rendah gitu kan ya. Alhamdulillah banget kita ada teman yang bisa diajak ngobrol gitu. Yang kedua saya banyak ingin dibantu oleh Bu Yun gitu dalam hal belajar tentang ilmu teknologi gitu ya. Kemudian yang ketiganya saya juga ingin belajar sama Bu Yun tentang bagaimana berekspresi yang apa ya, yang istimewa gitu. Karena Bu Yun juga sebagai guru penggerak kan gitu ya. Itu saya juga ingin ingin belajar gitu seperti Bu Yunika yang menjadi contoh guru penggerak gitu. Baik, nanti kita akan berkolaborasi ya. Makasih. Dan ini mungkin diskusi kita banyak nih Bu ya. Banyak, sama sayangnya udah ngantuk, kasihan begini udah capek.
Tidak apa-apa Ibu ya. Iya. Tapi kan sudah terpecahkan ya masalah Iya, satu terima kasih. demi satu Iya, selesai. iya. Kemudian kita berdiskusi itu sangat luas sekali tadi tentang teknologi, tentang bagaimana itu apa memecahkan solusinya di Google Form seperti apa, dan seperti itu ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Yulia. Mungkin saya barangkali ada salah kata ya kan, mohon dimaafkan. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Mungkin Maaf saya angob di depan nikah. Tidak apa-apa. Nanti sekali saya tadi pagi nyari-nyari Bu Yun nggak ketemu Gitu ya, Bu terus. ya. Iya. Tapi alhamdulillah akhirnya aku temukan juga dirimu. Oh iya. Makasih ya Bu Yun ya. Sama-sama. Saya pengen langsung pulang ya. Oh iya, mangga, Makasih mangga, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.